wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Oke, teman-teman. Mmm, oh ya kalau suaraku nggak kedengeran, bilang aja ya atau misalkan putus atau kurang jelas atau kecepatan. Kedengeran harusnya? Oke. Oke, udah muncul kan ya? Nah, pertama sekarang, karena emang materinya kan banyak kan ya, jadi aku, padat-padatin yang penting-pentingnya aja. Nah, yang pertama itu kan kalian belajar sifat koligatif kan ya. Nah, sifat koligatif itu adalah sifat yang bergantung pada jumlah dari zat larutnya atau jumlah zatnya. Jadi, kenaikan titik didih, kenaikan titik penurunan titik beku, penurunan osmosis, itu kan semuanya bergantung pada jumlah zat larutnya. Makanya disebut sebagai sifat koligatif. Nah, itu mungkin teman-teman bisa ingat-ingat lagi rumusnya seperti apa dan penurunannya seperti apa. Nah, sekarang yang pengen aku bahas kunci, kita mulai dari hukum Raoult. Nah, hukum Raoult. Nah, menurut hukum Raoult, tekanan suatu zat, misalkan kita punya campuran, ya, misalkan kita punya campuran ada A dan juga ada B. Nah, menurut Raoult berkata bahwa tekanan Ti A itu akan sebanding dengan fraksi mol A dalam suatu campuran A dan B dikali tekanan uap murni dari si A. Nah, kalau misalnya tekanan si B itu adalah fraksi mol B dikali tekanan uap si B. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, hubungan antara PA dengan XA itu adalah hubungan yang linear kalau teman-teman lihat di sini. Nah, ya kan? Nah, kita bisa susun ulangan di A per PA 0 sama dengan XA. Nah, kan teman-teman tahu kan ya, nilai PA 0 ini adalah konstan. Nih, ini kan nilainya tetap, karena nggak mungkin berubah-ubah. Sorry, pada temperatur yang tetap, dia nilainya kan tetap si tekanan uap ini. Nah, maka kita bisa membuat si PA per PA 0 ini sebagai sumbu Y, dan si XA ini sebagai sumbu X. Nah, kalau teman-teman lihat persamaannya menjadi apa? Y sama dengan X kan? Ya nggak? Nah, maka dari itu, kalau misalkan teman-teman pernah lihat di diagram tekanan dan komposisi, kalau misalnya kita punya nih, kelihatan. Sekarang kita punya seperti ini nih. Nih, seperti ini. Kita punya diagram tekanan versus komposisi. Sering banget kan kita lihat kalau misalnya kayak gini. Sering banget kita melihat gambar seperti ini. Ya kan ya? Nah, ini menandakan hubungan antara tekanan dan juga fraksinya. Artinya apa? Artinya tekanan parsial suatu zat berbanding lurus dengan fraksi molnya. Nah, hubungan seperti ini disebut sebagai campuran ideal. Jadi campuran larutan yang memenuhi hukum Raoult ini disebut sebagai campuran yang ideal. Seperti itu. Jadi hubungan antara tekanan parsial A dan fraksi mol A-nya, atau hubungan antara tekanan parsial, hubungan antara tekanan si B dan fraksi B-nya, itu hubungannya linear. Jadi makanya dia bisa garis lurus seperti ini. Seperti itu. Jadi hubungannya adalah linear. Sampai sini mau tanyain dulu tentang si hukum Raoult ini. Kamu jadi tahu ya. Jadi kalau akan gambar ini fraksi mol B nih. Nah, ini kan tekanan uap murni B, ini tekanan murni uap A. Nah, terus ini ke sini turun, sini naik. Nah, ini tekanan A, ini tekanan B. Dia bisa lurus seperti itu karena tadi hubungan PA per PA 0A sama dengan XA. Seperti itu. Makanya dia bisa merupakan suatu garis lurus. Nah, mungkin nih semua zat juga ini bersifat ideal kan. Yang bersifat ideal kan yang memenuhi hukum Raoult tadi. Nah, terkadang ada suatu penyimpangan dari suatu larutan karena tidak bersifat ideal. Nah, sebenarnya
apa aja sih syarat-syarat yang memenuhi keidealan suatu larutan? Nah, berdasarkan hukum Raoult tadi, nah dia memenuhi dua asumsi atau memenuhi dua pernyataan. Yang pertama, gaya tarik antara A dan A dan B dengan A dan B apa? Adalah maksudnya kalau kita punya A di sini, ini ada A di sini, ini ada B di sini, ada B di sini. Nah, interaksi molekulnya antara A dan A serta A dan B dan A dan B ini sama. Ini sama kuat dengan ini sama kuat serta ini juga sama kuat. Kebayang nggak? Jadi interaksi antara A dan A, interaksi antara B dan B itu sama kuatnya dengan itu campuran ideal. Jadi nggak ada yang nilai H pencampuran itu akan sama dengan 0. Karena menarik sesamanya itu sama kuatnya dengan daya tarik menarik antara molekul yang berbeda. Jadi daya tarik menarik antara A dan A itu sama kuatnya dengan gaya tarik menarik antara B dan B sama kuatnya dengan gaya tarik menarik antara A dan B. Gitu. Itu ya. Jadi gaya tarik menarik samanya itu jauh lebih kuat dibandingkan gaya tarik menarik antar molekulnya. Oke. Nah, itu delta H campurannya. Selanjutnya, kalau misalkan penyimpangan dari hukum Raoult, itu ada dua jenisnya. Penyimpangan hukum Raoult. Nah, ini ada dua jenisnya. Ada yang namanya deviasi positif. Penyimpangan Raoult. Nah, ada dua, ada deviasi positif, sama ada deviasi negatif. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah deviasi positif, namanya positif, berarti lebih besar kan ya. Itu terjadi saat tekanan total itu lebih besar dibandingkan tekanan idealnya. Nah, kalau misalkan tekanan total ideal dari hukum Raoult, ya aku lupa jelasin tadi, sorry ya. Tekanan idealnya itu kan sama dengan jumlah dari tekanan A ditambah tekanan B. Sorry. Nah, si hukum Raoult ini memenuhi hubungan yang ini. Tekanan si ideal itu jumlah dari tekanan A tambah tekanan B. Atau sebenarnya maksudnya adalah tekanan A itu sama dengan XA dikali P0A. Sorry. Ya. Dia kan nggak bingung maksudnya apa. Jadi gini nih, kalau misalkan si deviasi positif itu tekanan si spesinya atau zatnya itu, ini ya, sorry ya, lebih besar dibandingkan tekanan dari yang berdasarkan hukum Raoult. Ini kan aku sebut tekanan ideal kan ya, ini kan ideal nih. Nah ini yang nyata. Nah kalau misalkan hukum Raoult itu tuh PA-nya itu sama dengan P0A dikali XA. Nah ini kan hukum Raoult tadi. Artinya tekanan parsial suatu zatnya itu sama dengan tekanan uap murni zat tersebut dikalikan fraksi molnya. Nah, sedangkan pada deviasi positif ini tekanan parsial si zatnya itu lebih besar dibandingkan tekanan seharusnya yang ideal. Kebayang nggak maksudnya? Jadi misalkan suatu kasus setelah dihitung tekanan idealnya itu 50 atm. Nah, tapi setelah eksperimen ternyata ini 60 atm tekanan parsial A. Berarti si A ini mengalami deviasi positif karena tekanan parsial yang nyatanya itu lebih dari tekanan uap murni dikali fraksi molnya yang seharusnya ideal. Nah, makanya gambarnya seperti ini nanti. Kalau teman-teman pernah lihat, pasti pernah lihat sih harusnya. Ini misalkan XB, ini 0, ini 1 ya misalkan ya. Kalau ideal kan gini ya harusnya. Ini tekanan uap B-nya murni, nggak ideal harusnya. Nah, kalau misalkan dia kok B si A, sorry.
Misalkan ini A, biar sama aja. Ini A ya misalkan ya. Ini XA, ini A. Nah, ini kan idealnya seperti ini lurus karena kadang-kadang kalau teman-teman lihat dia menjadi seperti ini, bengkok, bengkok, bengkok seperti ini. Jadi kayak ada kenaikan seperti ini. Nah, aku gambar warna yang berbeda deh. Nah, kayak gini. Nah, ini kan kalau teman-teman lihat di sini kan tekanan yang ada di sini yang kuning ini kan besarnya lebih tinggi dibandingkan tekanan yang ideal. Nah, makanya di sini dia mengalami penyimpangan positif atau deviasi positif. Nah, apa sih yang menyebabkan deviasi positif? Nah, yang menyebabkan deviasi positif itu adalah ya. Nah, faktor yang mempengaruhi terjadi deviasi positif itu adalah interaksi antara A dan A atau B dan B itu jauh lebih kuat dibandingkan interaksi antara A dan B. Nah, kenapa sih interaksi A dan B itu lebih kuat dibandingkan A, B, menyebabkan deviasi positif? Nah, sekarang teman-teman coba kita gambarkan suatu larutan. Misalkan ini larutan isinya adalah A dan B, misalkan. Nah, kan larutan itu kan meskipun dia dalam bentuk cairan, dia akan ada keseimbangan dengan uap kan, yang kita sebut sebagai tekanan uap. Nah, kalau misalkan interaksi antara A dan A serta B dan B itu kuat, artinya apa? Artinya A dan B itu akan mempertahankan dirinya dalam bentuk gas atau istilahnya dia akan lebih mudah menjadi gas karena dia merupakan molekul yang individual. Karena apa? Karena interaksi antara A B-nya lemah. Nah, A B ini kan akan menjadi larutan, nggak menjadi gas lagi. Kebayang nggak maksudnya? Jadi kalau misalkan kita ketemu kasus interaksi antara A dan A-nya atau B dan B-nya lebih kuat dibandingkan interaksi antara A B-nya, artinya apa? Artinya molekul A dan B ini lebih mudah untuk berkeseimbangan menjadi gas. Artinya nanti gas-gasnya mungkin banyak nih, gas, 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 dan gas. Artinya apa? Artinya karena gas di sini akan makin banyak, sehingga tekanan yang ada di sini, yang gas ini, itu melebihi tekanan prediksi kita kalau dia memenuhi hukum Raoult yang ideal. Kan prediksi kita kan harusnya interaksi antara A dan A serta B dan B itu kan sama kuatnya dengan AB. Sehingga tekanannya seperti ini, 50 atm. Nah, ternyata karena interaksi antara A dan A-nya dan B serta B sama B-nya itu jauh lebih kuat, sehingga molekul si A dan B ini lebih mudah untuk menjadi gas. Karena apa? Karena interaksi antara A, B-nya lemah. Kalau misalkan dia udah menjadi kuat A, B-nya, maka dia akan menjadi larutan. Kan kalau misalkan A sama B kan akan menjadi larutan. Satunya zat pelarut, satunya pelarut. Kebayang nggak sampai sini teman-teman? Jadi penyimpangan positif itu disebabkan oleh interaksi sesama molekulnya itu jauh lebih kuat dibandingkan interaksi antara berbeda molekul A dan B. Gaya tarik sesama molekulnya jauh lebih kuat dibandingkan gaya tarik berbeda molekul. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita gambarkan untuk si campuran antara apa namanya A dan B untuk penyimpangan positif ini, kalau kita gambarkan diagram cairan gasnya di sini. Nah, deviasi positif. Nah, kalau kita gambarkan, nah misalkan ini ada A, ini ada B. Misalkan ini tekanan uap B murni, ini tekanan uap murni A atau terlalu tinggi deh. Nah, misalkan ini tekanan murni A di sini. Nah, ini tekanan murni A. Nah, bisa seperti ini nanti. Misalkan, ini kan ideal ya. Nah, kalau misalkan dia deviasi positif, berarti seperti ini nanti. Seperti ini misalkan, kuning aja deh biar jelas. Deviasi positif, deviasi positif. Nah, kalau misalkan P total dari si yang ideal itu kan berarti penjumlahan antara tekanan parsial A dan B di setiap komposisi kan ya harusnya dengan XB. Nah, ini tekanan total kira-kira seperti ini kira-kira. Nah, ini adalah tekanan total dari si kalau ideal, kalau campurannya ideal. Ya kira-kira penjumlahan antara yang ini, yang PA dan PB kira-kira lah kalian hitung sendiri jaraknya. Nah, sedangkan kalau misalkan yang tekanan total kalau deviasi positif itu pasti lebih tinggi. Misalkan kayak gini. Nah,
Ini adalah tekanan total kalau dia memenuhi deviasi positif. Di sini kebayang nggak teman-teman? Jadi kalau deviasi positif itu tekanan parsial A dan B ataupun tekanan totalnya itu jauh lebih besar dibandingkan tekanan kalau misalkan dia memenuhi Humboldt tadi. Karena interaksi antara molekul A dan A-nya atau molekul B dan B-nya jauh lebih kuat dibandingkan interaksi antara molekul AB. Jadi dengan sesamanya itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan lawannya atau dengan temannya. Terus ini ada yang mau bertanya dulu nggak kira-kira tentang deviasi positif dan negatif? Kalau nggak ada, di chat aja ya, atau mic. Sedangkan kita lanjutkan yang kedua, itu ada deviasi yang negatif. Nah, deviasi negatif itu ya pasti lawannya dari deviasi positif, di mana tekanan nyatanya itu jauh lebih kecil dibandingkan tekanan idealnya. Ini aku sebut ideal aja teman-teman ya, biar kebayang maksudnya ideal itu yang memenuhi hukum Raoult. Jadi artinya kalau misalnya kita punya tekanan parsial A itu jauh lebih kecil dibandingkan tekanan uap murni A dikali fraksi mol A-nya. Nah, ini kenapa terjadi? Ini terjadi karena interaksi antara A dan B jauh lebih kuat tarik-menariknya dibandingkan interaksi antara A dan A atau B dan B. Nah, sehingga nanti kalau kita punya campuran seperti ini, nah, misalnya ini ada A, ini ada B. Nah, karena gaya tarik-menarik antara A, B lebih kuat, maka si gas A dan B ini lebih sedikit jadinya. Karena banyak yang udah menjadi larutan AB seperti itu. Karena gaya tarik menarik antara A dan B-nya lebih kuat, lebih banyak yang suka menjadi cairan AB dibandingkan menjadi gas AA dan gas BB seperti itu. Makanya di sini tekanannya lebih sedikit dibandingkan tekanan yang ideal. Oke, nah untuk penggambaran diagramnya sendiri, ya tinggal kebalikan dari si yang tadi. Kalau misalkan yang tadi itu dia, misalkan ini A lagi, ini B lagi, P0B, sorry. Terlalu sedikit yang space-nya. Bagus ya. Nah, misalkan kita punya ini A, ini B, ini tekanan uap murni A, ini tekanan uap murni B, sini. Nah, misalnya gini kan ideal ya. Nah, kalau misalkan dia memenuhi deviasi negatif, dia lebih kecil. Nah, seperti ini seperti ini. Misalkan ya, ini misal doang ya, gambarnya kayak gini. Sehingga tekanan totalnya kalau yang ideal seperti ini misalkan, nah kalau dia memenuhi deviasi negatif jadi ke bawah. Seperti ini misalkan. Nah, seperti itu ya. Jadi itu contoh penjelasan dari deviasi positif dan deviasi negatif atau penyimpangan dari hukum Raoult. Jadi kalau misalkan nanti nih di soal nih, kan ketemu nih setelah tekanan total sesuai Raoult misalkan ya, tekanan total idealnya itu kan udah ketemu nih kan, berarti kan PA tambah PB yang ideal kan. Atau kita bisa tulis sama dengan P0A dikali XA ditambah P0B dikali XB. Misalkan ini udah nemu nih, hasilnya 65 atm. Si soal bilang, jika tekanan sistem adalah 73 atm, tekanan sistem, misalkan tekanan sistem adalah 73 atm, jelaskan penyimpangan yang terjadi. Jelaskan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Nah, berarti kan kalau seperti ini kasusnya, tekanan nyata itu jauh lebih besar dibandingkan tekanan yang ideal. Berarti terjadi penyimpangan positif. Disebabkan karena gaya tarik-menarik antara molekul sesamanya itu jauh lebih kuat dibandingkan tarik-menarik antara molekul yang berbeda. Nah, sekarang coba kira-kira bisa tebak nggak teman-teman? Deviasi positif itu terjadi pada molekul yang seperti apa sih kira-kira? Deviasi. Nah, deviasi positif kira-kira terjadi pada molekul seperti apa sih? Nah, kan tadi kan dijelaskan kan bahwa interaksi antara AB itu jauh lebih lemah dibandingkan AA dan BB. Nah, berarti ini terjadi antara dua molekul yang berbeda kepolarannya. Terjadi pada dua molekul yang berbeda kepolarannya. Kepolarannya.
Kan teman-teman tahu kan ya kalau misalkan senyawa yang polar dan polar itu akan memiliki interaksi yang kuat di polipol. Makanya kalau misalkan interaksi antara dua molekul itu A dan B lemah, itu terjadi karena kepolaran antara A itu berbeda dengan kepolaran antara B. Nah, misalnya itu apa? Misalnya air dan benzen. Ini jelas akan mengalami deviasi positif. Atau etanol dan benzen atau toluen. Nah, ini akan mengalami deviasi yang positif karena interaksi antara etanol dan toluen itu lebih lemah dibandingkan interaksi antara etanol dengan etanol atau toluen dengan toluen. Itu. Sedangkan kalau deviasi negatif itu kebalikannya. Deviasi negatif itu terjadi pada molekul yang memiliki kepolaran yang mirip. Jadi interaksi antara AB-nya lebih kuat dibandingkan interaksi antara AA dan BB. Jadi contohnya pada apa? Misalkan pada air etanol. Terus misalkan pada misalkan benzen toluen dan seterusnya. Nah, ini akan mengalami deviasi yang negatif. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya dulu tentang hukum Rolle atau penyimpanan hukum Rolle. Oke, tadi aku belum jelasin ya. Kan ngerti kan ya kalau misalkan tadi kan ini A, ini B. Nah, ini kan maksudnya di titik ini kan berarti si fraksi mol A-nya sama dengan 1 kan ya di sini. Ini kan misalkan ini fraksi mol B. Jadi kan kalau di titik ini, nih, ini berarti kan XA sama dengan 1 atau XB sama dengan 0. Makanya kita sebut sebagai tekanan uap murni karena cuma ada si A-nya aja. Sama juga di sini, kalau titik ini berarti XB sama dengan 1, XA sama dengan 0. Berarti di sini kita sebut sebagai tekanan uap murni B. Kalau ini, yang di sini, tekanan uap murni A, yang di kiri. Sedangkan kalau yang di kanan, tekanan uap murni B. Jadi pada saat garis dia fraksi molnya sama dengan 1 komponennya. Disebut sebagai tekanan uap murni. Oke. Coba aku tunggu. Ada yang mau bertanya dulu? Mungkin masih ini dulu ya. Mikir atau gimana? Coba aku tunggu 1 menit ya. Boleh bertanya di private atau boleh bertanya di yang keseluruhan boleh. Sampai dari awal tadi, dari hukum Rolle sampai penjelasan tentang deviasi negatif tadi. Coba aku tunggu sampai 20. Ya, oke. Oke, jelas Kak. Nah, kadang-kadang tuh keluar, setahu aku pernah keluar kapan ya, di soal kapan. Pokoknya ada gitu, kayak misalkan dia mengalami deviasi-deviasi seperti itu. Nah, mungkin. Kak, contoh soalnya di UTS 2019 itu bensin toluen, tapi aku dapatnya dia deviasi positif. Oh iya, dapatnya positif ya. Oh, aku belum ngitung sih. Lupa, lupa dan belum ngitung. Ya udah, tadi berarti kan cuma contoh aja. Berarti kalau tadi kata Mutia tuh, kalau bensin sama toluen itu P nyatanya itu lebih dari P ideal ya. Ya udah, berarti dia mengalami deviasi. Jadi tadi kan aku menganalogikan, aku kira tuh bensin sama toluen kan mirip ya, sama-sama non polar. Ternyata meskipun sama-sama non polar, tetap aja interaksi antara bensin lebih kuat dibandingkan interaksi antara bensin toluen. Oke, nggak apa-apa. Ya, setahu aku pokoknya air etanol kan tuh kuat banget ya air etanol ya. Makanya dia setahu kalau air etanol itu penyimpangan negatif. Nanti aku cari contohnya deh yang negatif apa, yang positif apa. Jadi cuma analogi aja sih yang contoh yang bensin toluen. Itu ya. Nanti kalau misalkan di soal kalian ikutin penjelasan soal hasil dari soal aja ya. Jangan ikutin yang tadi aku bilang. Karena berdasarkan data soalnya. Oke. Apa Santi ngomong apa nih? Oh my god. Uh, uh, um, oh iya zoomnya. Ya udah nanti kalau zoomnya off kita pindah ya. Ya udah karena udah semenit. Coba aku jelasin ke materi selanjutnya ya. Nah sekarang kita ke diagram fasa yang satu komponen dulu ya teman-teman. Satu komponen. Maaf ya kalau tulisanku jelek banget. Aku nggak pakai pen, aku pakai jari soalnya. Makanya gede banget tulisannya karena nggak pakai pen. Ya udah. Oke, kalau sistem satu komponen, misalkan yang paling sederhana adalah apa? Air kan ya? Air. Dan aku punya gambar seperti ini ya. Ini kan teman-teman tahu kan ini adalah P. P apa T ya?
aku lupa, P. Ini P, ini T. Nah, misalkan kita punya gambar seperti ini. Aduh, jelek banget. Seperti ini. Aduh, Masya Allah, jelek juga. Ini maaf ya kalau jelek ya teman-teman ya. Kayak gini lah mirip-mirip. Nah, ini kan solid, ini liquid, ini gas. Nah, kalau misalkan ini fluida superkritis sananya lagi ya. Ini sana, ini misalkan sini ini fluida superkritis. Nah, sekarang misalkan kita punya diagram seperti ini. Nah, teman-teman kan tahu ya, ini yang tengah-tengah namanya apa ini? Aku kasih warna aja lah biar jelas. Ini kan namanya titik triple. Titik triple. Titik triple. Nah, ini yang S itu fasa solid, yang L fasa liquid, yang G fasa gas. Nah, garis yang ini kan garis yang menghubungi antara apa? Antara solid dan gas. Nah, kalau misalkan proses dari padat menjadi gas, kan kita sebut sebagai apa? Pem, apa namanya? Solid ke gas disebut sebagai penyubliman kan? Makanya disebut sebagai garis sublimasi. Ini deh, nyampah nanti kalau di sini. Di dalam aja. Spam dia nanti. Nah, sini. Garis sublimasi. Nah, sedangkan kalau ini antara solid dan liquid, kan berarti prosesnya pelelehan kan, garis pembekuan atau pelelehan boleh, pelelehan. Sedangkan kalau di sini disebut sebagai garis uap atau penguapan. Atau garis didih sama aja sih sebenarnya. Ya itu istilah aja lah. Nah, itu adalah salah satu komponen-komponen dari atau nama-nama dari si setiap bentuk-bentuk dari si diagram fasa ini. Nah, sekarang kita akan belajar cara menentukan namanya derajat kebebasan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan derajat kebebasan? Derajat kebebasan atau F itu adalah seberapa banyak variabel intensif yang bisa kita tentukan pada kondisi tertentu. Intensif, maksimum atau seberapa banyak variabel intensif yang bisa kita tentukan pada kondisi tertentu. Ya, itu adalah definisi dari si derajat kebebasan. Nah, maksudnya seperti apa? Nanti kita lebih jelasnya kita kasih contoh ya. Kita belajar bareng-bareng. Nah, sekarang aku hapus nih definisinya ya, biar kita belajar tentang menghitung derajat kebebasan. Oke. Nah, rumus dari derajat kebebasan itu atau F itu sama dengan C min P plus 2. Nah, 2 ini itu adalah P dan T atau tekanan dan temperatur. Jadi kalau misalkan nanti kita buat tekanannya tetap, maka jadinya C min P plus 1. Kalau kita buat temperaturnya tetap, maka menjadi C min P plus 1. Kalau kita buat dua-duanya tetap, maka menjadi C min P plus 0. Nah, sekarang pada kasus diagram satu fasa ini, kita nggak membuat dua-duanya tetap. Kita membuat P dan T menjadi variabel yang bebas. Bayangkan memang teman-teman variabel yang bebas dan variabel yang tetap. Kalau di diagram ini kan kita buat T dan P-nya bebas kan, mau dia berapapun bebas. Nggak ada aturan P-nya harus berapa, T-nya harus berapa. Makanya di sini rumus untuk mencari diagram kebebasan Rumus untuk mencari derajat kebebasannya adalah C min P plus 2. Nah, C-nya itu adalah komponen, P-nya itu adalah fasa, phase. Nah, sekarang sistem ini adalah sistem satu komponen karena cuma ada air. Maka F sama dengan 1 min P plus 2 sama dengan 3 min P, di mana P-nya sama dengan fasa. Nah, sekarang kita tentu ini masing-masing di daerahnya kira-kira berapa sih nilai F-nya sekarang. Kalau untuk daerah sini, berapa F-nya kira-kira? Sama dengan 3 min 1. Kenapa 1? Karena di sini cuma ada fasa solid. Sehingga F-nya sama dengan 2. Sekarang di sini, ini F-nya berapa? Juga sama dengan 2. Kenapa? Karena cuma ada satu fasa, yakni fasa liquid.
Sekarang di sini, ini F sama dengan berapa? Sama dengan 1. Kenapa 1? Karena cuma ada fasa, 2. Kenapa 2? Cuma ada karena ada fasa gas. Nah, makanya ini ketiga-tiganya memiliki F sama dengan 2. Nah, sekarang kalau misalkan aku ambil di garis ini, di garis ini. Nah, F-nya sama dengan berapa? F-nya sama dengan 1. Kenapa F-nya sama dengan 1? Karena pada garis ini terjadi kesetimbangan antara padatan dan juga gas. Berarti kan kalau ada kesetimbangan antara padatan dan gas, ada dua fasa kan? Ada fasa uap, fasa uapnya sama fasa padatannya. Makanya di sini memiliki dua fasa. Makanya F-nya sama dengan 1. Sedangkan kalau di titik triple, nih, nah ini F-nya sama dengan berapa? Sama dengan 0. Kenapa? Karena pada titik triple itu terjadi kesetimbangan fasa antara solid, liquid, dan gas. Sehingga ada 3 fasa. Makanya F-nya sama dengan 3 min 3 atau sama dengan 0. Nah, apa sih makna dari F sama dengan 2, 1, dan 0? Nah, F sama dengan 2 ini kalau aku pribadi memandangnya sebagai 2 dimensi gampangnya. Artinya apa? Artinya selama suatu daerah atau suatu tempat yang kita definisikan itu memiliki luas, ini kan kalau misalnya teman-teman lihat kan ini punya luas kan ya, nih ini kan luas kan ya, ini segini, ya kan? Maksudnya dia bisa didefinisikan sebagai sumbu Y dan X kan, ini kan kebayang nggak maksudnya luas? Ini kan sumbu Y-nya kan P, sumbu T-nya kan X kan ya, T memiliki luas, makanya dia mempunyai F sama dengan 2. Nah, bahasa kimianya kalau misalkan F sama dengan 2 itu artinya kita bisa merubah-rubah suatu variabel secara bebas. Nah, pelan-pelan ya, maksudnya apa? Nah, jadi untuk F sama dengan 2 ini, saat kita punya P di sini misalkan ya, kita punya P di sini nih, nggak nampak. Nah, kita punya P sama dengan sini, nah kita bisa merubah nilai T-nya ke atas, ke bawah. Atau kita bisa merubah nilai P-nya ke kanan dan ke kiri. Jadi, pada P tertentu, kita bisa merubah T-nya secara bebas. Atau pada saat T tertentu, kita bisa merubah P-nya secara bebas. Itu adalah F yang sama dengan 2, atau punya 2 derajat kebebasan. Sedangkan kalau kita di garis ini, di garis yang kesetimbangan ini, kalau teman-teman perhatikan, nih aku hubungin ya pakai garis warna merah sederhana. Nah, saat di T tertentu, maka dia akan memiliki P tertentu, tapi banyak titik. Jadi bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, dan dimanapun. Jadi yang penting adalah saat suatu variabel intensifnya tetap, maka variabel yang lain mengikuti. Jadi saat ada P tertentu, nilai T-nya harus tertentu. Kebayang nggak jadinya? Kalau di sini, kalau yang F sama dengan 2, di P tertentu, dia bisa punya banyak nilai T. Bisa T-nya sama dengan ini,